Bab 789. Pertumpahan darah kota kuno suci. Pria berambut putih itu mengenakan jubah hitam. Selain rambutnya yang berbeda dari yang lain, pakaiannya sama dengan yang lainnya. Pria berambut putih itu tentu saja adalah warrior yang sebelumnya mendengar kata-kata Adelio Zhu dan Jester Lin, benaknya sudah ada sebuah rencana. Rencana ini adalah memicu kebencian antara Tanah Suci dan pendekar hitam spesies penentang. Hanya saat pendekar hitam spesies penentang berperang melawan Tanah Suci, maka mereka tidak akan peduli dengan benua pendekar hitam, dan hanya dengan begitu, dia baru memiliki lebih banyak waktu untuk persiapan. Tanah Suci tidak bisa menyusut. Pendekar hitam spesies penentang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang kota kuno suci, jadi hanya bisa membunuh pendekar hitam Tanah Suci di luar kota kuno suci, dan begitu pendekar hitam di luar kota kuno suci habis dibunuh, target berikut pendekar hitam spesies penentang tentu saja adalah benua pendekar hitam. Karena itu, yang harus dia lakukan hanyalah menyalakan api di antara pendekar hitam spesies penentang dan Tanah Suci dan membiarkan api itu menyala sepenuhnya. Saat melihat warrior yang banyak, pendekar hitam spesies penentang mengerutkan kening, karena mereka tidak bisa merasakan tingkatan alam warrior yang, tapi karena hal ini juga, saat ini warrior yang terlihat sedikit misterius di mata mereka. Melihat warrior yang berjalan menuju kota kuno suci, banyak pendekar hitam spesies penentang langsung minggir dan memberi jalan. Warrior yang berjalan ke depan gerbang kota, tiba-tiba, sebuah tirai cahaya jimat muncul di sekitar dinding, dan kekuatan yang besar di dalamnya membuat warrior yang mengerutkan kening. Hanya dengan melihat sekilas, warrior yang sudah tahu, formasi ini sangat kuat sekali, meskipun dia menggunakan pedang Tianjue, dia juga tidak bisa menghancurkannya. Jika itu di waktu dulu, dia tentu saja tidak punya cara, tetapi sekarang orang-orang di tembok kota semakin banyak, saat ini para master Tanah Suci ini tidak menertawakan mereka lagi. Siapapun yang bisa berkultivasi hingga di atas alam kaisar, pasti bukan orang bodoh. Karena lawan berani menghancurkan formasi, maka pasti memiliki kemampuan. Karena itu, banyak orang mulai terlihat khawatir, karena begitu formasi hancur, pendekar hitam spesies penentang menerobos masuk ke kota, pemandangannya pasti akan menjadi sangat indah. Segera laporkan kepada Yang Mulia Roisen, Yang Mulia Matthew. Dengan adanya keputusan segera dari Master Setengah Suci di Tanah Suci, bagaimanapun juga, ada dua tokoh tertinggi di sana, mereka baru bisa merasa lega. Dan di bawah, semakin banyak orang pendekar hitam spesies penentang, dari yang awalnya 1.000 orang lebih hingga hampir 2.000 orang, semua mata tertuju pada warrior yang orang-orang di Tanah Suci penuh persiapan. Sedangkan pendekar hitam spesies penentang dan lainnya selalu siap siaga, siap menerobos masuk kapan saja. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, dan di mata semua orang, pedang di tangannya diarahkan ke cahaya tipis. Wong! Ada gelombang di tirai cahaya, tetapi tidak rusak sama sekali. Orang-orang di atas tembok kota menghela nafas lega, dan pada saat ini, warrior yang memegang gagang dengan kedua tangan dan mengguncangnya dengan kuat, segumpalan jiwa pedang kematian dari ujung pedang menembus tirai cahaya tipis. Dalam sekejap tirai cahaya itu mencair bagai salju bertemu dengan minyak mendidih. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di atas tembok kota berubah drastis. Pendekar hitam spesies penentang di bawah tembok kota sangat gembira. Saudara-saudaraku, ikut aku masuk. Saat tirai cahaya melebar hingga ukuran 1 atau 2 kaki, warrior yang segera mencabut pedangnya, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi cahaya dan menerobos tembok kota dan memasuki kota kuno suci.
Bukan dia tidak ingin membuatnya lebih besar, tetapi itu benar-benar tidak bisa, karena formasinya terlalu menakutkan, bisa membuat satu lubang saja, itu sudah batasannya. Setelah warrior yang bergegas masuk, di belakangnya, pendekar hitam spesies penentang yang tidak terhitung jumlahnya segera bergerak dan bergegas ke kota kuno suci. Bunuh, bunuh abis semua tanah suci, biar mereka sombong, haha. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, pendekar hitam spesies penentang yang tidak terhitung jumlahnya, memasuki kota kuno suci. Tanah suci tentu tidak mungkin tunggu mati, banyak master setengah suci dijarah dari penguasa kota, datang ke gerbang kota untuk bertemu dengan pendekar hitam spesies penentang mulai bertarung. Di saat memasuki kota kuno suci, warrior yang segera menyembunyikan diri, dia tidak ingin menjadi burung pertama. Tentu saja, dia juga tidak pergi, tetapi bersembunyi dalam kegelapan, membersihkan medan perang. Kedua sisi bertarung, dialah yang paling diuntungkan. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia mengumpulkan 50 lebih mayat master setengah suci, dan semakin banyak master setengah suci yang mati, membuat warrior yang hampir berteriak kegirangan. Saat kekuatan pendekar hitam spesies penentang dan tanah suci melemah, tetapi di sisinya, kekuatan malah meningkat, warrior yang percaya, dengan memberinya lebih banyak waktu, saat itu tiba, benua pendekar hitam pasti bisa membalikkan sisi yang lemah. Saat mengumpulkan mayat master setengah suci, warrior yang masih mengamati dengan seksama, dia menyadari pendekar hitam spesies penentang memang lebih kuat daripada master setengah suci di tanah suci. Di tingkatan yang sama, tanah suci membutuhkan 2 atau 3 setengah suci untuk bisa melawan pendekar hitam spesies penentang. Jika ingin membunuh, setidaknya harus ada 5 master setengah suci yang bergabung. Bum bum. Di kota kuno suci, tak terhitung banyaknya master setengah suci yang bertarung melawan satu sama lain. Kekuatan penghancur dapat dibayangkan, kota kuno suci, kecuali di luar tembok kota, semua bangunan dalam radius ribuan mil telah berubah menjadi bubuk. Tentu saja, orang-orang di kedua sisi juga semakin banyak yang sekarat. Saat ini, warrior yang telah mengumpulkan hampir 500 mayat master setengah suci, di antaranya pendekar hitam spesies penentang ada lebih dari 100 mayat. Lancang. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di luar kota kuno suci, kemudian Yang Mulia Roysen dan Yang Mulia Matthew muncul di tengah kota. Di sebelahnya ada beberapa master kota tanpa nama, dan di antara mereka ada Yivi yang akrab di mata warrior yang bom. Kemudian tangan besar Yang Mulia Roysen menepuk, seketika, 2 pendekar hitam spesies penentang langsung ditepuk keluar hingga jiwa pun melayang. Melihat pemandangan ini, pendekar hitam spesies penentang lainnya langsung berhenti, menatap serangan Yang Mulia Roysen dengan serius. Melihat Yang Mulia Roysen dan yang lainnya, warrior yang berteriak dalam hati, tidak diragukan, hal baik kali ini hanya bisa sampai di sini. Dengan adanya Yang Mulia Roysen dan Yang Mulia Matthew, sekalipun mayat ada di hadapannya, dia juga tidak berani bertindak. Setelah Yang Mulia Roysen dan yang lainnya muncul, kedua belah pihak berpisah. Pendekar hitam spesies penentang dan tanah suci saling berhadapan. Bertentangan dengan harapan semua orang, Yang Mulia Roysen dan lainnya tidak mengambil tindakan terhadap pendekar hitam spesies penentang dan lainnya. Yang Mulia Roysen memandang pendekar hitam spesies penentang dengan dingin, dan akhirnya menoleh pada master setengah suci tanah suci, dan berkata, "Ada apa ini?" Mereka merusak formasi. Master setengah suci tanah suci berkata. Lalu, Kaisar Golok Maiksu sudah bertindak. Ekspresi Yang Mulia Roysen dan lainnya sedikit berubah.
Jika di antara pendekar hitam spesies penentang dapat membuat mereka semua cemburu, atau bahkan takut, tidak diragukan lagi adalah ketua pendekar hitam spesies penentang, Kaisar Golok Maiksu. Dia adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan ketua kelompok suci. Master setengah suci tanah suci menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan Kaisar Golok, tapi seorang pendekar hitam spesies penentang berambut putih. Satu pedangnya saja sudah bisa menembus formasi pelindung kota. Pendekar hitam spesies penentang berambut putih. Yang Mulia Roisen dan yang lainnya mengerutkan kening, hendak mengatakan sesuatu. Saat ini, seseorang dari pendekar hitam tanah suci tiba-tiba berteriak, Yang Mulia Roisen, Yang Mulia Matthew, bunuh pendekar hitam spesies penentang, promosikan keagungan tanah suci, bunuh pendekar hitam spesies penentang, bunuh pendekar hitam spesies penentang. Bunuh pendekar hitam spesies penentang. Bunuh. Semua pendekar hitam tanah suci melolong. Pendekar hitam spesies penentang membenci mereka, dan mereka juga membenci pendekar hitam spesies penentang. Selama ini entah berapa orang kerabat mereka yang tewas di tangan pendekar hitam spesies penentang, di antaranya mungkin ada kerabat dekat mereka. Bagaimana bisa mereka tidak membenci pendekar hitam spesies penentang ini? Raut wajah Yang Mulia Roisen dan Yang Mulia Matthew terlihat jelek. Mereka tidak takut dengan pendekar hitam spesies penentang ini, dan pendekar hitam spesies penentang yang ada di sini. Tidak ada tingkat Supermaster. Jika mereka ingin bertindak, tanah suci pasti akan menang, tetapi dia tidak ingin bertindak. Karena akhir dari pertarungan, kedua belah pihak akan sama-sama kalah dan terluka, dan juga begitu pendekar hitam spesies penentang ini dibunuh, pasti akan menarik lebih banyak pendekar hitam spesies penentang kemari. Dialah Yang Mulia Roisen yang menghina aku dan lainnya. Pada saat ini, seseorang di antara pendekar hitam spesies penentang tiba-tiba menunjuk Yang Mulia Roisen, dan tiba-tiba, banyak pendekar hitam spesies penentang menatap Yang Mulia Roisen, tatapan mata penuh dengan niat membunuh. Kalau bukan karena kekuatan Yang Mulia Roisen dan yang lainnya, mereka pasti sudah bertindak. Yang Mulia Roisen mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa pendekar hitam spesies penentang ini begitu bermusuhan dengannya, satu persatu, seperti ingin meminum darahnya. Pendekar hitam spesies penentang dan lainnya takut pada Yang Mulia Roisen mereka, dan Yang Mulia Roisen dan lain-lain juga takut pada pendekar hitam spesies penentang. Dengan kekuatan mereka saat ini, secara alami bisa menang. Tetapi jika membunuh pendekar hitam spesies penentang, pasti akan menghancurkan ketenangan antara tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang. Saat itu, akan merusak hal besar mereka. Kita bubar dulu. Di antara pendekar hitam spesies penentang, seseorang tiba-tiba berkata. Pendekar hitam spesies penentang lainnya saling memandang, semuanya mengangguk. Kali ini, orang mereka terlalu sedikit, baru 1-2 ribu, dan diantaranya tidak ada setengah suci tingkat tinggi, semuanya setengah suci biasa dan setengah suci tingkat menengah. Meskipun mereka gila dan sombong, tetapi mereka tidak bodoh. Jika bertarung dengan tanah suci dan master setengah suci master dengan orang yang begitu sedikit, ini tidak diragukan lagi adalah perilaku yang bodoh. Melihat pendekar hitam spesies penentang dan lainnya hendak mundur, Yang Mulia Roisen langsung merasa lega. Dia juga tidak ingin berada di sini bertarung dengan pendekar hitam spesies penentang dan yang lainnya, karena tidak ada untungnya bagi siapapun jika terluka dan kalah. Itulah sebabnya mereka bersembunyi di kota kuno. Kini, pendekar hitam spesies penentang dan lainnya hendak mundur. Tak diragukan lagi ini adalah akhir yang terbaik. Tepat saat pendekar hitam spesies penentang hendak mundur, tiba-tiba medan berubah. Sebuah aliran cahaya menyembur dari tanah suci,
dan aliran cahaya itu langsung menerpa seorang pendekar hitam spesies penentang. Pendekar hitam spesies penentang itu baik-baik saja, tetapi pakaiannya terbuka. Semua orang tercengang. Pendekar hitam spesies penentang tertegun, dan kemudian marah. Orang-orang tanah suci tidak akan melepaskan kita pergi. Bunuh satu untuk modal yang cukup, bunuh dua, menang. Selesai bicara, pendekar hitam spesies penentang ini langsung meluncur. Dan pendekar hitam spesies penentang di belakangnya juga bergegas mendekat. Tampak jelas mereka juga merasa orang-orang di tanah suci tidak mau melepaskan mereka. Kalau begitu, bunuh saja mereka, bunuh dengan puas. Siapa ini? Yang Mulia Roisen murka, namun tak sempat memikirkan hal ini, karena beberapa pendekar hitam spesies penentang menghadang di hadapannya. Boom! Pada saat ini, banyak pendekar hitam spesies penentang tiba-tiba menyerbu gerbang kota, di antaranya beberapa setengah suci tingkat tinggi. Pertumpahan darah di kota kuno suci. Di lapangan, seseorang berteriak. Mendengar suara ini, wajah Yang Mulia Roisen tiba-tiba berubah, dan dia meraung, "Warrior Yang, aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping." Bersambung.